Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Iyasabita, NPM 201302438, Prodi Pendidikan Biologi kelas B Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi kelas 12 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertama, kita akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Apa sih pertumbuhan itu dan apa sih perkembangan itu? Pengertian pertumbuhan merupakan peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Sifat irreversibel berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Lalu ada perkembangan merupakan proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dapat diukur secara kualitatif. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terdapat struktur biji pada tumbuhan. Biji tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu biji monokotil. Nah, ini dia biji monokotil dan ada biji dikotil. Di dalam belahan biji terdapat calon individu baru yang dilengkapi dengan cadangan makanan. Embrio dikelilingi oleh kotiledon atau daun lembaga, endosperma atau keduanya. Kotiledon ini berguna untuk menyerap zat-zat makanan dari endosperma yang kemudian dipindahkan ke embrio ketika biji mulai berkecambah. Nah, ini terdapat gambar biji dikotil pada kacang dan biji monokotil pada jagung. Kotiledon pada biji dikotil berjumlah satu pasang. Biji tumbuhan monokotil hanya memiliki satu kotiledon. Ingat ya. Lalu ada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini dimulai dari tahap embrio hingga menjadi tumbuhan lengkap atau tumbuhan dewasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Nah, di perkecambahan ini terdapat 2 macam, ada fisiologi perkecambahan dan tipe perkecambahan. Pertama ada fisiologi perkecambahan. Perkecambahan itu merupakan berakhir masa dormansi biji. Apa sih masa dormansi biji? Masa dormansi biji itu adalah masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah. Ingat ya. Tetapi sel tersebut tidak mati. Berakhirnya masa dormansi biji ini ditandai dengan terserapnya air ke dalam sel-sel biji. Di tipe perkecambahan ini, berdasarkan letak kotiledon pada saat biji berkecambah, itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada tipe hipogel dan epigel. Apa sih keduanya itu dan apa sih yang membedakan? Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada gambar epigel dan hipogel. Nah, yang membedakannya itu pada tipe hipogel ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, tetapi kotiledon tetap berada di dalam tanah. Ingat, pokoknya kalau hipogel itu dia kotiledonnya ada di bawah tanah, di bawah permukaan tanah. Hal ini terjadi karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil menyebabkan plumula keluar, menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Lalu, perkecambahan tipe epigel ditandai dengan bagian hipokotil tumbuh memanjang. Akibatnya, kotiledon dan plumula terdorong ke atas tanah. Jadi yang membedakan itu di kotiledonnya aja, ingat. Kalau hipogel itu kotiledonnya di bawah permukaan tanah, lalu kalau epigel ini di atas permukaan tanah kotiledonnya. Lalu yang kedua, tahap kedua itu ada pertumbuhan primer. Proses ini pertumbuhan memanjang pada ujung akar dan ujung batang. Tumbuhan ini memiliki 2 titik pertumbuhan, yaitu titik tumbuh pada akar dan titik tumbuh pada batang. Di titik tumbuh akar ini memiliki 3 zona, yaitu zona diferensiasi sel, zona pemanjangan sel, dan zona pembelahan sel. Nah, ini yang di sini nih, ini nih tudung akar ya teman-teman. Di bagian-bagian ini terdapat epidermis. Nah, epidermisnya ini yang memanjang-manjang seperti ini nih rambut akar ya. Dan yang memanjang warna pink ini itu stele dan ini merupakan korteks. Jaringan primer akan terbentuk dari ketiga jenis jaringan meristem primer, yaitu ada
protoderm. Protoderm itu meristem primer yang terletak paling luar dan akan membentuk epidermis. Ini dia protodermnya. Lalu ada prokambium. Prokambium itu terletak di bagian paling dalam yang akan menjadi silinder pusat ya. Lalu ada ground meristem. Ini nih meristem dasar yang terletak di antara protoderm dan prokambium. Lalu ada daerah titik tumbuh batang. Nah, di daerah titik tumbuh batang ini terdapat 3 zona juga. Ada zona pembelahan sel, ada zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Nah, di sini ini terdapat meristem apikal, ini ada protodermnya, ini ada prokambiumnya, dan ini ada meristem dasarnya. Lalu ada pertumbuhan sekunder, pertumbuhan yang menyebabkan akar dan batang bertambah lebar. Pertumbuhan ini disebabkan adanya pembelahan pada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral. Pada umumnya, pertumbuhan sekunder terjadi pada batang tumbuhan gimnospermae dan dikotil. Nah, ini merupakan gambar dari batang. Nah, di batang ini nih terdapat namanya lingkaran tahun. Di lingkaran tahun ini kita dapat menghitung umur dari batang tersebut. Pertumbuhan sekunder merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu pada kambium pembuluh dan kambium gabus atau velogen. Lalu terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, pada faktor eksternal ini itu merupakan faktor luar tumbuhan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor eksternal ini antara lain terdapat suhu, cahaya matahari, zat hara, air, nutrisi gitu, yang di luar. Masing-masing dari faktor eksternal tersebut akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ada faktor dalamnya, yaitu terdapat berbagai hormon. Yaitu ada hormon auksin yang memiliki fungsi untuk merangsang pembentukan pembuluh filum dan silam, merangsang aktivitas kambium, lalu ada merangsang pembengkokan batang. Itu tuh merupakan yang faktor dalam dari hormon auksin. Lalu ada hormon giberelin yang fungsinya itu memacu pemanjangan dan pembelahan sel, mengacu perkembangan embrio pada perkecambahan, lalu berperan pembentukan buah tanpa biji. Lalu ada gas etilen yang berfungsi mempercepat proses pematangan buah, merangsang pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Lalu ada hormon asam absisat atau ABA yang berfungsi menghambat pertumbuhan, lalu menyebabkan absisi. Absisi itu tuh gugurnya daun, lalu menyebabkan dormasi biji dan tunas. Nah, ada hormon kalin selanjutnya. Nah, di hormon kalin ini memiliki 4 jenis, yaitu ada filokalin, kaulokalin, rizokalin, dan antokalin. Nah, di masing-masing jenis ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yaitu seperti filokalin itu berfungsi memacu pembentukan pada daun, kaulokalin itu memacu pembentukan pada batang, kalau rizokalin itu memacu pembentukan pada akar, antokalin berfungsi memacu pembentukan pada bunga. Jadi itu gampang deh untuk mengingatnya, filokalin pada daun, kaulokalin batang, rizokalin akar, dan antokalin itu pada bunga. Lalu ada fungsi dari asam traumalin itu yang berfungsi untuk memacu pembelahan sel pada bagian tumbuhan yang mengalami luka. Ini kayak dia tuh menutup luka gitu ya. Nah, ada hormon sitokinin yang berfungsi menghambat penuaan pada organ tumbuhan. Lalu ada untuk merangsang sintesis RNA dan protein. Lalu memicu perkembangan akar tunas dan kultur jaringan. Lalu akan mengatur pembentukan pada bunga dan buah. Nah, itu dia materi dari perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan. Bagaimana? Mudah dimengerti kan? Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.